أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin Bapak sekalian, para jamaah sholat maghrib, dan insya Allah akan bertahan sampai isya pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalali wal Ikram, yang mana kita rasakan tidak henti-hentinya Allah mencurahkan nikmat kepada kita semuanya. Wabil khusus pada malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali, bermajlis kembali setiap pekannya dengan tema-tema yang berbeda. Kita meyakini bahwa hadirnya kita di setiap malam Senin ini adalah upaya kita semuanya untuk terus mentajdid, memperbaharui, memperindah, memperbagus kualitas iman dan Islam kita, atau bahkan memperdalam kembali khazanah keislaman kita dalam rangka tema besarnya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena setiap muslim diwajibkan oleh Rasulullah di agama kita untuk menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama. Dan tidak lupa pula saya mengajak kita semuanya untuk terus mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salawat dan salam kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama surah Al-Isra. Saya kira kita semua hafal ayat ini. Ini biasanya dibahas, diangkat ketika momen Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina ila akhir ayat. Innahu samii'un basir." Apa yang ingin kita angkat dari ayat ini? Saya kira kita hafal betul suasana hari-hari ini, baik suasana perpolitikan kita yang makin panas ya Pak ya. Sudah ada 3 pasang 3 calon yang nanti berkompetensi 2024 tahun depan. Tetapi kemudian yang lebih luas lingkupnya adalah tentunya sampai dengan hari ini perang, kita sebut pertempuran yang terjadi antara saudara-saudara kita di Palestina kemudian dan negara Zionis Israel. Terus terang kalau saya pribadi bukannya nggak mau tapi jarang sekali lihat. Biasanya kita ada kiriman video tiba-tiba nanti anak yang kena runtuhan bangunan diangkat macam-macam. Kalau saya pribadi jarang lihat video itu. Saya pikir satu video aja udah bikin kita kesel luar biasa, marahnya luar biasa, apalagi banyak lagi video-video yang masuk ke kita. Maka yang penting yang bisa kita lakukan jika ada kelebihan materi, kelebihan rezeki, kita hadiahkan kepada mereka.
Hadirin Allah muliakan bahwa di dalam ayat yang tadi kami bacakan, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut dua masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua tentunya Masjidil Aqsa. Bahkan ada hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la tashuddur rihal. Jangan memaksakan diri jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, nabung bertahun-tahun kecuali menuju 3 masjid ini, kata Rasulullah. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Hadza, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini kalau kita mengikuti alasan kita menabung dari hadis ini, kita dapat kata kuncinya. Kalau mau menabung, maksakan diri betul-betul. Silakan maksakan diri menabung untuk menuju 3 masjid ini. Tapi biasanya kita nabungnya untuk haji dan umrah. Haji dan umrah otomatis sudah, kalau haji dan umrah otomatis sudah ke Masjidil Haram, otomatis sudah ke Masjid Nabawi. Bagaimana dengan satu masjid ini? Bagaimana dengan satu masjid ini? Kalau hanya 2 masjid, tentunya masih ada yang kurang. Satu lagi masjid yang punya hak juga harus kita ziarahi, yakni Masjidil Aqsa. Apa pesan yang bisa kita petik daripada ayat ini? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyampaikan kepada kita ada hubungan yang erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Maka disitulah kepentingan kita. Maka disitulah kemudian alasan utama kita kenapa harus baca terus info terupdate tentang Palestina, berusaha terus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Inilah alasan utamanya. Karena ada Masjid Aqsa di situ. Bahkan beberapa kalangan mengatakan sebenarnya semua kita ini Pak muslimin di penjuru dunia ini, ya, punya kewajiban untuk melindungi Masjidil Aqsa. Lantas sekarang kewajiban kita semuanya sudah diwakili oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi harusnya kita berterima kasih kepada mereka. Jadi 100, 200, 1.000.000 yang kita berikan ke Palestina itu bukan saudara, bukan infak, tapi justru rasa terima kasih kita. Karena kalau tidak ada mereka di situ, berdosa kita semuanya. Siapa yang berjihad, berperang, fardu kifayah, berjuang membela, merebut kembali Masjidil Aqsa. Jadi kita ini bahasa sederhananya untung sekali kita tidak berdosa kita, ya. Tapi kewajiban untuk membantu silahkan semampu kita. Karena sudah ada sebagian kaum muslimin di Palestina yang mereka luar biasa mati-matian, ya. Bahkan tidak terhitung berapa jumlah korban dari tahun berapa 48 ya Pak, ya. 48 sampai dengan tahun 2023 ini. Maka yang terakhir sudah 7.000-an. Ya, lagi-lagi mayoritas adalah korbannya adalah anak-anak, ibu, perempuan dan seterusnya. Karena memang boleh dibilang itulah yang diincar. Ya. Jadi kalau kita hari ini doa kita, ya Allah, semoga ya Allah berikan kemudahan untuk bisa umrah, kemudahan untuk bisa haji. Maka harusnya juga kita, doa kita adalah semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Tahun 20 tahun yang lalu lah kurang lebih, ya, keluar fatwa dari rahimahullah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, haram, dilarang berziarah ke Masjidil Aqsa. Gak boleh. Kenapa dilarang? Alasannya adalah waktu itu, jadi ketika ada orang muslim yang berziarah ke situ, otomatis kita
apa istilahnya, visa ya Pak ya, bayar visa karena kita mau masuk ke Israel. Maka waktu itu dilarang kita untuk berziarah ke Masjidil Aqsa karena uang visa tersebut, paspor tersebut, visa itu masuknya justru ke Israel. Maka itu kemudian mereka gunakan untuk membeli mortir, memperkuat senjata untuk kembali membunuh saudara-saudara kita. Maka ada perkembangan, ada beberapa kalangan mengatakan justru kalau saat-saat ini ya kita apa namanya, silahkan dianjurkan datang ke situ. Salah satu pertimbangannya adalah karena kalau makin banyak kaum muslimin di situ, maka ini juga tekanan buat Israel. Artinya ya seluruh kaum muslimin di dunia ini ya betul-betul mengakui bahwa itu adalah masjid milik mereka. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 Pak pahalanya, ya. Keberkahannya. Masjidil Haram itu 1.000, Masjid Nabawi itu 1.000, Masjidil Aqsa 500. Itu keberkahannya Pak ya. Bukan berarti nanti ada yang umroh, ada yang haji ke sini nggak sholat lagi gitu, sampai tabungan. Salah kaprah namanya. Jadi kalau kita selama ini menabung untuk bisa haji, bisa umroh, maka kita juga semoga dalam tabungan itu juga ada niatan untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Hadirin yang Allah muliakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Yang kita ingin tekankan pada malam hari ini adalah alladzi barakna haulahu, yakni Masjidil Aqsa yang kata Allah kami berkahi di sekelilingnya Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Aqsa sekarang ada di Palestina, yang dulu Syam, maka yang warga, orang-orang yang ada di situ, kampung-kampung yang ada di situ, bahkan negara yang ada di situ, semuanya adalah negara yang penuh berkah, diberkahi. Jadi kalau sampai Masjidil Aqsa sudah tidak ada lagi, makanya ayat pertama surah Al-Aqsa Al-Isra ini terancam. Karena itu jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Aqsa. Allati barakna haulahu, kata Allah yang kami berkahi sekelilingnya. Sekarang kalau kita ingin tadabbur kembali, kira-kira bentuk apa Pak? Bentuk keberkahan yang ada pada Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya. Ya, bentuk keberkahannya pertama di situ tentunya bumi para nabi, banyak jasad para nabi di situ. Sedangkan Nabi mengatakan bumi itu dilarang atau tanah itu nggak bisa memakan jasad para nabi. Bahkan Nabi sendiri SAW pernah ingin dicuri kan jasadnya. Ada 2 orang Yahudi pada waktu itu, tapi ada orang soleh yang dapat mimpi, kemudian pada Allah ya, bisa digagalkan seperti itu. Jadi semua nabi ya, yang meninggal di waktu-waktu dulu itu sampai sekarang jasadnya masih ada karena bumi diharamkan memakan jasad mereka. Itu yang pertama. Keberkahan apa lagi yang ada pada Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya ya. Maka yang kedua adalah justru orang-orang yang ada pada Masjid Al-Aqsa saat ini di sekelilingnya, Gaza, Palestina pada umumnya, itu mereka berkahnya adalah mereka disebut dengan murabitun, orang-orang yang ribat. Ribat itu Pak, menjaga perbatasan, karena di sana ada musuh. Jadi kalau selama dari 48 sampai tahun ini kita sebut mereka masih berperang, maka selama itulah mereka ribat. Keutamaan ribat itu luar biasa. Kata Nabi SAW, ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Jadi seorang itu kalau riba
menjaga perbatasan, kata Rasulullah, sehari semalam, ya, maka dia lebih baik daripada puasa sebulan penuh plus qiyam puasanya. Gimana tuh berkahnya? Ini bukan sehari orang Palestina seperti ini, dari bahkan bertahun-tahun, 75 tahun. Jadi makanya ada yang bilang sebuah tulisan gitu, ada mereka orang Palestina mengatakan, jangan tangisi kami, nggak usah kalian menangis, justru kalianlah yang harus menangisi diri kalian sendiri. Karena begitu yakinnya mereka bahwa hari-hari ini mereka sedang ribat, setiap hari mereka sedang dalam proses apa istilahnya, dalam peperangan, menjaga tanah mereka, menjaga Masjidil Aqsa. Bahkan wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana yaf'aluhu wa ajra alaihi rizquhu wa amana minal fitan, minal fattan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bukan hanya itu berkahnya juga semua amalannya. Meskipun dia menjaga tiap malam, nggak sempat qiyamul lail, nggak sempat tilawah, tetapi karena dia menjaga sedang ribat, tetap kita tulis Pak. Oh ini sedang qiyamul lail, sedang tahajud. Oh ini sedang istighfar. Oh ini sedang berzikir. Oh ini sedang tilawah, tetap. Bahkan kalau mati tetap mengalir rezekinya. Makanya orang-orang yang mati syahid itu kan sebenarnya kata Al-Quran mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian bilang, jangan sangka kata Allah orang-orang yang mati dalam jihad itu peperangan itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi bahkan kata Allah ini mereka hidup di sisi Allah, terus rezeki mereka mengalir. Bahkan yastabshirun, bahkan mereka memberi kabar kepada orang-orang yang masih hidup di dunia ini gitu. Memberi kabar, ya, tapi ya kabaran dari mana ya? Berhubung gak ada WA mereka ya Al-Quran yang kabarnya gitu. Al-Quran yang mengabarkan, mereka justru ini mengabarkan keluarganya, saudaranya, bahkan kaum muslimin dunia ini, ya bahwa mereka di situ mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan oleh Al-Quran. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, tidak ada seorang pun yang sudah mati, meninggal dunia, dicabut nyawanya, gak ada seorang pun yang mau balik ke dunia ini Pak, ya. Tidak ada seorang pun yang mau balik karena betapa sakitnya sakaratul maut itu. Gak ada yang mau balik. Illa syahid, kata Rasulullah. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mati syahid, dia ini mau balik kembali. Gak ada yang diminta oleh orang yang mati syahid itu, kecuali dikembalikan ke dunia. Cuma setelah kembali ke dunia enggak ingin punya harta, enggak ingin punya apa-apa. Kata Rasulullah SAW, hanya ingin kembali ke dunia, kemudian berjuang lagi, berjihad lagi, mati lagi, minta lagi kembali ke dunia lagi, berjuang lagi, mati lagi, sampai 10 marrat, sampai 10 kali. Kata Rasulullah SAW, mereka akan minta lima yara minal karamah, ya, karena mereka merasakan begitu nikmatnya, begitu mulianya, berkahnya, ya, orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka konon katanya di Gaza saat ini ya banyak aroma kasturi, ya, di mana-mana aroma kasturi. Hadirin Allah muliakan, alladzi barakna haula, itulah bentuk keberkahan yang kedua, yakni mereka riba. Di situ kemudian ada
jasanya para nabi, dan yang ketiga adalah syahadah tadi, kematian dalam keadaan syahid. Ini luar biasa. Dan kita semua punya peluang untuk mendapatkan syahid ini. Salah seorang sahabat yang mulia, siapa? Khalid bin Walid, ya Pak ya. Ini beliau itu kalau perang, sejarah menyebutkan nggak pernah kalah. Dan salah satu bentuk perjuangan beliau itu mau jadi komandan, mau jadi prajurit selalu di depan aja. Ya. Mau jadi panglima perang saat itu di depan, jadi prajurit di depan. Bahkan seluruh tubuhnya, menurut ceritanya, riwayatnya, itu tidak, hampir satu bagian di tubuh beliau ini nggak ada yang terlewat dari entah bekas pedang, entah bekas tombak dan seterusnya. Luka intinya, ini luka karena perang. Beliau itu sangat ingin mati syahid, Pak. Ingin sekali mati syahid, makanya dalam pertempuran pasti di depan terus. Tetapi ya itu takdir beliau adalah meninggal di atas tempat itu, kasur, atas ranjang itu. Berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang betul-betul meminta syahid, mati dalam keadaan syahid, bisa bikin betul-betul tulus dia, betul-betul ikhlas dia. Jadi siapapun ya Pak, maka sampai zaman ini pun kita pun kalau betul-betul meminta syahid itu, bisa bikin betul-betul jujur kita, sampai kemudian kita mati di atas kasur tempat tidur kita pun, insya Allah kita mendapatkan derajat syahid. Jadi kalau betul-betul jujur dia minta, udah betul-betul total, betul-betul keinginan azam yang begitu kuat, ya Allah berikan syahid, ya Allah berikan syahid. Kata itu bayangkan saja sakitnya sakaratul maut, tapi orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia, enggak ada yang diminta kecuali perang lagi, mati lagi, perang lagi, mati lagi, sampai 10 kali enggak masalah. 10 kali enggak masalah, luar biasa. Jadi inilah keberkahan yang ada di bumi Palestina, ya, yang yang harus juga kita tadabburi kembali. Dan yang harus kita maknai bahwa selama ini yang kita nggak tahu siapa hadisnya, ada monosor nggak? Ada? Belum ada ya. Kalau belum ada ya saya kira ibu-ibu begitu banyak ya sekarang, apa istilahnya, relawan-relawan dari berbagai macam istilahnya lembaga apa? Ada namanya Kasih Palestina, ada yang KNRP, macam-macam ya, macam-macam. Silakan kalau emang ada kelebihan rezeki ya usahakan. Ini jadi 100.000, 200.000, bahkan berjuta-juta yang kita kirimkan itu sekali lagi bentuk terima kasih kita kepada warga Palestina, karena mereka ada, kita semua nggak berdosa. Justru kalau tidak ada mereka, maka kewajiban jihad ini ya menjadi tanggung jawab kita semuanya. Fardu kifayahnya karena mereka dan mereka, ya kita nggak wajib lagi. Karena fardu kifayah kan selama ini kita taunya apa? Taunya salat jenazah misalkan dari SD ya Pak. Contoh fardu kifayah salat jenazah. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk juga contohnya misalkan ya yang sekarang sebagian kalangan mengatakan fardu kifayah itu adalah dokter spesialis kandungan yang perempuan. Itu juga menjadi fardu kifayah saat ini. Bahkan kebutuhan mendesak. Baik, hadirin yang Allah muliakan, baru kemudian alladzi barakna haulahu, keberkahan ini kemudian bisa kita hadirkan di rumah-rumah kita. Ini saya coba geser keberkahan dari di bumi Palestina. Kita ingin dapatkan keberkahan ini juga di rumah-rumah kita.
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan. Semoga rumah-rumah kita juga menjadi rumah-rumah yang penuh berkah. Kalau Palestina pertama ada ayatnya jelas, subhanalladzi asra alladzi barakna hawlahu. Bagaimana kemudian kita keberkahan itu bisa ada di rumah-rumah kita. Ada beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan. Yang pertama antaranya adalah rumah kita ini kan tempat yang mayoritas waktu kita habiskan di situ. Katakanlah kita sibuk bekerja, sesibuk apapun kita bekerja, mayoritas waktu kita habiskan di rumah. Ya, apalagi Sabtu dan Ahad ya Pak ya, karena kelamaan bekerja, misalkan Sabtu Ahad kita biasa gunakan untuk kalau capek keluar karena macet misalkan, itu kebanyakan di rumah. Tadi itu mohon maaf telat Pak Rojito karena kebetulan tumben di situ macet banget tadi di jalan apa itu namanya masuk ke Magelang itu Hermina itu luar biasa. Jadi tadi kredit banget kan, betul macet. Mayoritas waktu kita 24 jam, ya 24 jam ini kita kebanyakan waktu di rumah. Maka rumah kita juga harusnya bisa menjadi tempat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa mengundang keberkahan itu di rumah kita? Semoga kita bisa jadikan rumah kita juga sebagai tempat ibadah kita. Ini mungkin sering ya Pak, karena sering kita hidupkan rumah kita dengan nuansa ibadah. Maka ini sebagai penyemangat kembali yang kita lakukan selama ini berarti nggak salah, terus dipertahankan. Apa itu bentuk-bentuk ibadah yang sampai? Yang pertama adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk zikirnya, dari tahlil misalkan, dari tahmid, tasbih, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, bahkan istirja inna lillah, itu semua bagian daripada zikir. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit, kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah rumah, kata beliau, ya, analogi perbedaan, ini ilustrasi dari Rasulullah, sebuah beda antara rumah yang ada nuansa zikirnya dengan rumah yang pelit dari nuansa zikir, kata Rasulullah, maka bedanya adalah antara orang yang hidup dan orang yang mati. Kira-kira Bapak sekalian, apa bedanya antara orang yang hidup dan orang yang mati? Bedanya apa? Jelaslah kalau masalah kerja ya Pak bisa lainkannya. Tapi yang paling dominan adalah orang yang mati itu ya, tidak bisa lagi merasakan kelezatan makanan, kelezatan minuman. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Kata Rasulullah, banyakin mengingat kematian. Hadhimil ladzat, mengingat sang pemutus kelezatan. Karena mati itu ya memutus kelezatan. Orang yang mati mau dikasih makanan semalam tidak bisa mereka menikmati, bahkan mohon maaf disuapin ke mulutnya pun nggak bisa merasakan lagi mereka. Maka khawatirnya kalau rumah kita jarang nuansa zikir, maka naudzubillah seperti orang yang mati. Begitu banyak rezeki yang Allah kasih nggak kita rasakan, padahal begitu mewah rumahnya, nggak terasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nikmat makanan, beraneka variatif makanannya, dari seafood, apalagi dari macam-macam makanan sekarang. Begitu banyak di rumahnya, tapi karena nggak, alhamdulillah, karena memang
Tetapi kalau nuansa zikirnya ada dalam rumah tersebut, sekecil apapun nikmat makanan yang ada pada rumah kita, maka itu akan terasa sangat nikmat. Karena zikir langsung. Maka dalam Islam ini apapun kita hampir semua ada doanya. Semua ada doanya. Mau makan Allahumma barik lana. Bahkan cukup basmalah pun, bismillah juga cukup. Kalau panjang Allahumma barik lana silakan. Jadi ini juga zikir, doa juga zikir. Jadi begitu kita menyantap makanan itu, begitu kita meminum makanan itu, meminum minuman itu, langsung terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa apa? Rasa pengakuan dalam diri kita, oh ini seteguk air ini dari Allah. Oh ini sesuap makanan ini dari Allah. Jadi makin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua, salat. Perlu juga ada di rumah-rumah kita. Salat. Tapi ini yang dimaksud adalah salat sunnah namanya. Kalau salat yang 5 waktu lebih afdal dari mana-mana adalah di masjid. Kecuali kalau memang mungkin tidak bisa bergerak, bisa bergerak. Orang buta gimana? Dulu ada sahabat yang buta kan. Ya Rasulullah, boleh nggak salat di rumahnya Rasulullah? Rasulullah kemudian bilang, ya, boleh. Begitu orang buta akan berpaling, Rasulullah bilang, tapi kamu dengar azan nggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu salat di masjid. Orang yang mohon maaf, orang yang buta saja Rasulullah sangat anjurkan ke masjid, apalagi orang yang tidak kurang apapun. Maka ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tetapi kata Rasulullah, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Kata Rasulullah, jadikan rumah kalian juga sebagai musalla, tempat kalian salat, jangan jadikan ia kuburan. Begitu banyak salat-salat sunnah yang bisa kita hidupkan di rumah kita. Saya kira selama ini Bapak sudah banyak melakukan. Ya tahajudnya, ya apalagi duhanya, ya apalagi salat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. Tapi ada juga perlu pertimbangan ya Pak sekalian. Kalau seandainya salat qabliyah di rumah, kemudian nanti rasanya ini takbir bersama imam terlambat, ya udahlah. Salat di masjid saja. Kata Rasulullah itu biasanya salat sunnah di rumah beliau. Bahkan para ulama mengatakan afdolnya salat sunnah ini di rumah, afdolnya. Tapi bukan berarti di masjid nggak boleh. Tapi kalau seandainya rumah kita di sini masjid sini Darul Muttaqin, rumah bapak sana di ujung sana, kalau seandainya kira-kira kalaupun memaksakan salat di rumah, nanti khawatirnya ketinggalan ketinggalan takbir atau bahkan menjadi masbuk, ya udah silakan salat di masjid, salat sunnahnya. Tapi kalau misalkan rumah kita ya di sini betul-betul tetangga masjid, ya silakan bisa sesekali bisa memanfaatkan rumah kita untuk salat sunnah. La tattakhidhuha qubura, kata Rasul, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti ya kuburan. Kuburan itu ngeri, serem. Maksudnya nggak ada suara, sepi gitu. Bahkan kita salam pun nggak ada yang jawab. Ya Pak ya, salam pun nggak ada yang jawab. Sepinya kuburan itu loh maksudnya. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Tapi ketika kita salam ke kuburan, sewajib-wajibnya menjawab salam, nggak ada yang jawab, saking sepinya. Maka kata Rasulullah, rumah itu kalau nggak ada zikirnya, kalau nggak ada sholatnya, kayak kuburan kata Rasulullah. Mungkin dia ramai, banyak orang di situ, ya, tapi nuansanya lagi-lagi tidak ada nuansa ibadah. Jadi yang pertama, kita undang keberkahan di rumah kita, melakukan banyak ibadah. Apa saja? Zikrullah. Yang kedua adalah sholat, utamanya sholat sunnah. Dan yang ketiga apalagi adalah, ini juga tak kalah penting, tilawatul Quran.
kita hiasi Pak rumah kita dengan membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Dulu di Madinah itu pada zaman-zaman Nabi itu hampir setiap rumah itu seperti suara lebah. Suara lebah. Hampir semua rumah itu ada orang tilawah di situ. Ini kita rasakan. Dulu kecil saya juga merasakan. Bahkan maghrib semua orang belajar ngaji di kampung. Kalau sekarang ngaji juga ya. Insya Allah. Kalau dulu kan zaman kita kecil jarang ada sekali rumah-rumah Al-Quran itu jarang. Makin kesini ya 10 tahun mungkin 7 atau 6 tahun terakhir ini 10 tahunan lah baru muncul banyak rumah-rumah Al-Quran dan itu ya tentunya baik ya, bagus sekali ya, kebaikan. Ini juga Rasulullah SAW menyampaikan salah satu bentuk motivasi dari beliau, rumah kita ini yatala'la'u li ahli sama. Yatala'la'u itu kita lihat sekarang ke atas misalkan ada banyak bintang di situ Pak ya, banyak bintang. Maka penduduk langit melihat rumah kita persis seperti kita melihat bintang-bintang. Dengan apa rumah kita bersinar? Dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau mau tahu misalkan malaikat itu mau tahu ini rumah siapa, kelihatan dari atas, oh ini sinarnya, ini rumah pula sedang ngaji, ketahuan ada sinyal lagi hidup. Tapi kalau tadi seperti kuburan nggak ada suasana sama sekali ya, gelap gulita, ya, gelap gulita. Al-baitul ladzi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Tadi itu ya. Penduduk langit melihat ke bawah persis seperti kita melihat ke atas. Bahkan yang paling artinya banyak dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu kita baca adalah surah apa Pak? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Nabi menyampaikan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini sering sekali ya Rasul menyampaikan jangan jadikan rumah kalian kuburan, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi tadi hadis yang tadi itu ketika Nabi bilang la taj'alu buyutakum ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikan rumah kalian sebagai tempat sholat. Di situ Nabi sebutkan jangan jadikan kuburan. Ketika juga saya cek hadis tentang fadilah membaca Al-Quran di rumah, ada juga redaksinya jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi rumah syaitan akan kabur dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kenapa kira-kira Pak syaitan kabur dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah? Bukankah banyak tuh surah-surah yang lain, ada Imran, An-Nisa. Kenapa hanya surah Al-Baqarah? Menurut Syekh Al-Utsaimin dalam salah satu syarahnya, beliau mengatakan bahwa kaburnya syaitan dari surah Al-Baqarah karena ada ayatul kursi. Insyaallah ayat kursi ya Pak. Saya kira semua kita hafal ayat ini, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai dengan wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Begitu banyak kandungannya dari sifat-sifat Allah dan seterusnya. Ya. Tapi satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ayat kursi, hadirin Allah muliakan. Ini ayat yang tidak boleh kita lepaskan. Selesai sholat kita, sholat apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan berdiri dulu kita, jangan beranjak dulu kita sebelum kita membaca ayatul kursi. Ini luar biasa fadilahnya.
Kata Nabi SAW, ini riwayat Imam An-Nasai, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salatnya, Pak, tidak ada satupun, kata Rasulullah, yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematiannya. Jadi bahasa sederhananya, baca ayat kursi kita, insya Allah jaminan kunci surga. Maka sibuk apapun, jangan dulu beranjak dari tempat tahiyat kita, ya, sebelum kita membaca ayat kursi. Kalau subhanallah, tasbih, tahmid, kemudian takbir, mungkin bisa sambil jalan, mungkin bisa sambil mengendarai mobil karena saking buru-buru, takut macet dan seterusnya. Tapi kalau ayat kursi jangan tinggalkan dulu, karena khawatir nanti lupa, ya. Khawatir nanti lupa. Baru kemudian kita bisa meninggalkan tempat sholat kita. Hadirin Allah muliakan, bayangkan dengan satu ayat kursi saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kita surga. Al-Quran itu ada 6.600 sekian ayat. Hanya satu ayat kursi aja, hanya dengan ayat kursi jaminan surga. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Bagaimana dengan surah-surah yang lain? Bagaimana kalau kita menjadi sahabatnya Al-Quran? Luar biasa. Itu lebih lagi insya Allah. Maka Al-Quran ini luar biasa. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW di hadis yang sangat masyhur populer, karena nanti Al-Quran itu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa menjadi pengacara, pembela. Al-Quran datang pada kita semuanya, membantu kita. Hadirin Allah, ada dua lagi yang perlu kita lakukan di rumah, ya, untuk mengundang keberkahan, ya. InsyaAllah pada lain waktu kita sampaikan kembali. Kesimpulannya adalah tanah Palestina penuh berkah karena tadi berapa hal. Maka keberkahan ini meskipun secara kualitas mungkin berbeda, ya, beda jauh lah, ya. Tapi kemudian bisalah kita minimal mengundang keberkahan Allah di rumah kita dengan jadikan rumah kita juga sebagai tempat ibadah, ya, zikrullah, tilawatil Quran, apalagi salat-salat sunnah yang kita lakukan. Jazakumullah khairan, dan mohon dimaafkan jika ada kurang berkenan. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.